Dan itu 8M hilang dalam waktu 1 bulan. Saya tuh makan, tidur, ngeliatin handphone, mandi, ngeliatin handphone. Di pesawat liatin Di handphone juga. pesawat, dan paling parahnya waktu itu saya terbang dari Jakarta ke LA. Iya. Landing di Guangzhou, transit 5 jam, habis itu naik pesawat lagi kan 10 jam. Itu udah kayak neraka gitu. Mau boarding posisi lagi minus 40.000, 50.000 waktu itu masih belum Mengganggu sampai psikologi sekali berarti ya? Tunggu dulu. Sebelum dimulai videonya, silakan dibaca terlebih dahulu info penting berikut ini. Yo guys, what's up? Lagi Bang Indra Ken, saya ke Indra Kesuma. Hari ini tuh spesial banget. Gue jauh-jauh datang dari Medan dan hari ini gue lagi main-main berkunjung ke salah satu kantor terbaik ya. Karena ini bener-bener impian gue sih dari dulu waktu gue belajar trading, gue pengen banget kesini. Gue dan Bro Wiki ini lagi ada di Astronasi. Nah, kalau yang di sebelah gue ini pasti udah pada kenal ya. Coba kenalin lagi. Oke guys, mungkin kalian udah pernah tahu karena gue pun sudah pernah sering mampir di YouTube channelnya Bro Indra. Jadi perkenalkan, nama gue adalah Wiki Zeroski. Jadi teman-teman semua salam kenal buat yang belum kenal ya. Iya, jadi hari ini tuh kita berdua benar-benar excited banget. Seneng banget karena kita lagi berkunjung ke tempatnya master kita, mentor kita, the real mentor kita yang benar-benar jadi panutan dan inspirasi kita di dunia trading pastinya. Kalian semua pasti udah pada tahu kita lagi ada di kantornya Astronasi. Siapa lagi kalau bukan kantornya? Astronasi Master Gema Guyarti. Iya, Master Gema Guyarti. Jadi hari ini kita mau berkunjung, kita mau berguru ya. Berguru dan sharing-sharing juga. Sharing-sharing, nambah ilmu kita lagi karena Master Gema ini benar-benar udah luar biasa sekali. Sepak terjangan di dunia trading, udah benar-benar gak usah diragukan lagi. Bahkan di sini, tadi saya ke kantornya saya lihat, wah rekor muri semua. Di mana-mana dan benar-benar luar biasa. Di seluruh Indonesia pasti sudah terkenal dan ini panutan kita berdua di dunia trading. Jadi banyak banget di YouTube yang sering tanya siapa sih mentor Bro Wiki, Bro Indra. Nah, salah satunya ini adalah Pak Gema. Jadi buat kalian saat ini jawabannya sudah terjawabkan. Nah, mungkin buat yang teman-teman mau bertanya lagi atau misalkan mau tanya sesuatu, boleh komen di bawah ya. Boleh komen. Nah, jadi kita hari ini benar-benar senang banget karena kita dapat kesempatan yang besar, terutama gue dari Medan datang ke sini ke Jakarta, akhirnya bisa berkunjung ke kantornya Astronasi dan sebentar lagi the one and only Master Gema bakal hadir di sini. Kita bakal sharing-sharing, ngobrol bareng dan kita mau menimba ilmu lagi nih. Supaya gue pulang ke Medan, gue makin jago tradingnya, makin profit pastinya. Ya. Pokoknya tungguin aja, sebentar lagi kita akan kehadiran sosok yang luar biasa sekali, guru besar kita berdua di dunia trading. Oke guys, akhirnya yang kita tunggu-tunggu. Wih, thank you banget nih. Luar biasa. Master Gema. Udah izinin. Welcome to Astronasi. Wih, ini pertama kalinya saya dari Medan jauh-jauh ke sini akhirnya berkunjung juga ke kantor Astronasi. Selama ini cuma lihat dari YouTube nih, Master Gema. Dan ini benar-benar excited banget ya kita berdua ya. Karena sama aku juga ngeliat lu orang di YouTube juga kan. Jadi inilah yang namanya kolaborasi yang indah sekali. Bener. Padahal orang itu berpikir, netizen ini berpikir kita nih musuhan ya Pak ya. Dan sekarang kita seneng banget, kita pengen ngobrol-ngobrol dan sharing-sharing sama Master Gema karena kita pengen nimba ilmu, kita pengen belajar lagi. Sama-sama saya juga belajar. Jadi ya, salah satu keindahan kolaborasi itu studi banding bertukar. Bener. Ya. Jadi oke guys, akhirnya ya kita dapat kesempatan luar biasa bisa ngobrol langsung sama Master Gema. Wah, saya masih nggak percaya nih akhirnya bisa datang ke sini. Dan ya saya ngikutin Master Gema itu dari 3 tahun yang lalu. Saya subscribe di channelnya Astronasi dan akhirnya saya memberanikan diri untuk belajar dan cari tahu soal dunia trading. Pada akhirnya sekarang saya trading itu udah diversifikasi lah, di saham, di kripto dan semua udah saya jalanin. Dan sekarang saya pengen tanya nih Master Gema, gimana asal muasalnya akhirnya Master Gema ini terjun ke dunia trading, bikin Astronasi? Kalau nggak salah backgroundnya pilot ya? Hobi saya pilot. Hobinya pilot. Tapi saya pilot itu setelah trading, jadi kan pilot tuh mahal dunia pilot dan dulu tuh nggak ada duit kan di sekolah. Orang tua juga prinsip orang tua saya kalau lu mau belajar apa ya lu harus kerja sendiri dan raih impiannya. Gitu. Dan yang membuat saya masuk ke dunia financial market tuh konsepnya adalah guru saya, itu bapak angkat saya, itu seorang lawyer yang memberikan saya banyak wejangan dan membentukkan mindset. Intinya tahun 2007 dia ngomong lu one day akan jadi bandar gitu. Waduh, bandar sekarang aja nggak ngerti kan. Ya kita bersyukur 8 tahun kemudian benar-benar itu terjadi. Saya pertama kali menjadi market maker, tapi dia satu market maker di saham ya. Karena beda nih pemahaman bandar. Tapi dia waktu itu ngomong prinsipnya adalah kalau misalnya kamu butuh
ikan, lu ke pasar ikan, cari baju ke pasar baju. Kalau lu butuh modal ya lu harus lari ke pasar modal. Betul. Nah itu yang saya tanamkan dari awal. Nah pasar modal ini kan banyak. Kebetulan saya lebih di corporate. Waktu saya masuk ke market, saya sebagai retail, terus kemudian tidak lama 3 tahun setelahnya saya masuk di dunia corporate. Iya. Jadi saya sebagai analis di UOB Kay Hian Sekuritas, kita handle retail, institusi, jadi dari situ saya belajar banyak tentang fundamental, terus kemudian tentang otomatis waktu saya masuk tuh saya udah bawa Astronaci. Jadi pertama kali kita promosikan bahwa market timing itu ada dan harga itu bisa dihitung waktunya, apalagi kan lu kan tradingnya di binomo, jadi sangat sensitif banget. Benar. Di binary option tentang waktu kan ya, gitu. singkat banget. Ya, waktunya sangat singkat. Jadi saya banyak serve asset management dan seterusnya, terus kemudian saya masuk retail. Ya disitulah awal mulanya kita mulai mengglobal, jadi mulai masuk regional waktu Forbes Magazine, terus naik sampai menjadi pembicara di IFTA Conference, terus akhirnya saya dapat gelar Master Financial Technical gitu kan, terus sampai sekarang kita udah benar-benar masuk ke pasar dunia. Gerbangnya adalah kita disupport sama CNA, jadi kita mulai jadi kontributor di CNA News, Channel News Asia, dan 2019 itu Astronaci udah masuk ke Bloomberg Terminal, jadi kalau Anda pakai Bloomberg Terminal di sekuritas atau dimanapun Anda bisa search Astronaci keluar reportnya. Ya itu perjalanan singkatnya ya, tapi secara keseluruhan sampai kenapa gue waktu itu bikin Astronaci karena rugi gede. Dan semua trader itu di dunia itu kalau dia masih ngerasain untung, sombong dan tengilnya luar biasa. Benar gitu. banget. Iya, berarti Pak Gema sendiri udah ngerasain loss yang benar-benar loss sampai stres gitu udah pernah ya? Even tahun 2017 ya, waktu saya CAT program itu kan sertifikasi kita, itu sertifikasi udah jalan. Orang menganggap bahwa saya itu Superman, tidak. Astronaci sudah teruji secara saintifik bahwa itu benar, Astronaci benar. Betul. Yang salah tuh gemanya itu, jadi harus dipisahin Gema sebagai founder. Even teman-teman kita kayak John Bollinger, itu kan satu klub. John Bollinger, pencipta Bollinger Band, tapi belum tentu John Bollinger kalau trading bisa menang terus enggak, karena kita ada human factor, manusia. Iya benar, human error bisa terjadi Pasti, karena kita manusia. Jadi kalau kita berharap bahwa unsur kesalahan itu bisa dieliminasi, ya itu susah. Nah ini konsepnya dipakai sama Airbus. Ya Airbus dan Boeing memiliki filosofi yang berbeda. Kalau Boeing itu masih menempatkan human interaction kepada pesawat, tapi kalau Airbus tuh dia berpikir bahwa human ini pusatnya kesalahan gitu. Makanya dia semuanya prosedur pilotnya juga semuanya menggunakan robot, ya kan? Terus kalau di dunia trading, orang juga berpikir bahwa manusia itu emosionalnya ini akan merusak. Sehingga akhirnya mereka membuat yang namanya quantitative trading, pakai high frequency, pakai algorithm dan seterusnya. Itu makan lebih canggih lagi dan orang Indonesia masih sedikit banget yang menyentuh tentang quant. Ya jadi mungkin misalnya kalau Bro Indra one day yang berpikir bahwa oke, aku mau coba menyentuh algorithm, silakan. Saya punya murid satu, dia lebih passionnya ke sana. Dia bukan aliran fundamental, dia belajar semua, dia punya sertifikasinya, dia bukan technical juga sekarang. Dia berpikir bahwa agama yang paling tepat buat dia adalah quant. Gitu. Nah, itu caranya. Menarik. Prinsipnya adalah once kita udah tahu tentang market, ya lu ketabuk market itu sakit, lu sampai bangkrut dan seterusnya, baru lu bisa rendah hati, berteman sama semuanya kan. Kalau sekarang nih market lagi naik nih, Anda akan lihat akan banyak anak-anak muda yang merasa wah dirinya paling benar. Habis itu teman-teman kita yang ya mungkin lah lu di binary, ya kan dicaci maki lah apa segala macam. Ini aliran-aliran yang orang saham nih biasanya kan. Iya, benar. Sama orang binary juga sama. Di kripto pun begitu, Pak. Menghina kita gitu, jadi berantem aja kerjaannya gitu. Ya, makanya dengan kita berkunjung ke sini sebenarnya udah memperjelas. Sekarang udah bukan zamannya kompetisi, tapi kita berkolaborasi. Karena dari siapapun kita sebenarnya bisa dapat ilmu-ilmu baru ya, Pak. Dan ya itu tadi. Jadi sebenarnya berarti bukan metodenya yang salah ya. Manusianya ya. Orang yang menjalankan metode itu sendiri ya gitu ya. Dan pada saat tadi kita ketemu, habis itu lu pasang kan di sini main piano kan. Itu gua nggak tahu sampai akhirnya banyak orang-orang kita yang ngapain lu collab sama orang sesat? Ya kan? Ini kan begini. Nah, gue ngomong nih, maaf nih, gue bilang, loh, gue udah bilang binary option is gambling. Dan memang bagi gue itu judi karena mekanismenya sama judi bola. Tapi gue pun juga main. Ya kan? Itu satu. Dan kedua, Gema itu adalah founder daripada keilmuan Astronaci. Yang mana 2014 saya udah dedikasikan dan saya klaim bahwa everybody should use this. Sehingga saya tidak boleh dong mengatakan bahwa Indra nggak boleh karena Indra tuh nggak boleh pakai loh. Kalau sekarang Indra bisa sukses, syukur-syukur ilmu Astronaci itu kepake, ya kan? Saya kan sebagai founder harus
Ya semuanya Yes. saya bisa memberikan ini. Sangat bermanfaat Iya sekali. dong. Kalau seandainya lu bisa berhasil, jadi kayak Choi Yun Fat, God of Gambler misalnya. Kenapa tidak? Kenapa tidak gitu kan? Nah ini kan masalah persepsi. Kalau saya lebih cenderung very open minded. Saya kapitalis, saya liberal, ya. Tapi bukan liberal yang ngaco. Iya. Dan karena saya aktivitas juga banyak di Amerika. Basically kita praduga tak bersalah itu harus nomor satu, dan kedua selama you tidak mengganggu hidup orang, Betul. dan kamu tidak menyusahkan hidup orang, which is we never know. Iya. Itu kan yang tahu Anda sendiri. Benar. Ya, setahu saya Anda tidak, dan ya saya bisa bantu dan berkontribusi sama-sama orang Indonesia nih contohnya. Benar. Why not? Betul. Gitu. Makanya kita sebenarnya merasa sangat senang sekali. Iya. Kita nggak nyangka ternyata Master Gema welcome banget dengan Betul. kita berdua yang kita masih ya belum ada apa-apanya lah Nggak dengan lah, Master Gema. kita nggak pernah tahu kan. Betul. Kita nggak Benar, pernah tahu. benar. Jadi pelajaran dalam hidup saya itu adalah berbaiklah sama semua orang Iya. dan tanpa pamrih. Itu Iya. prinsipnya. Bener. Kita nggak tahu kan, dia jadi menteri. Amin. Iya nggak? Lu jadi Bisa apa jadi. itu? Betul. Who knows? Dan saya juga tidak berharap pamrih, tapi paling tidak kita dalam hidup itu prinsip Astronaci kita saling mendukung satu sama lain. Saling support ya. Saling support. Dan kenapa dulu kayak CAT program itu didirikan? Saya udah selalu ngomong sama murid-murid. Once kalian sudah pegang sertifikasi, dan hari ini saya menjadi gurumu. Iya. Tapi kamu hanya akan menjadi murid durhaka ketika lu sukses, Iya. bisa mengembangkan, dan gue minta belajar sama lu tolak. Ditolak. misalnya. Itu dosa. Betul. Yep. Ya kan? Jadi ya saya sekarang trading binary. Saya pingin misalnya Iya. minggu lagi pingin Lagi, trading iya. Trading Kenapa binary. tidak ya? Kenapa tidak? Karena Gua gangguin binary kan dia. setiap hari kan. Betul. Sabtu Minggu bukan. Iya. Kita gangguin Kita dia. gangguin. Lu mau ke Medan, cari, ayo Cari. ajarin gua trading Nah, nih. itu Kan dia. gitu. Wah, Begitu. luar biasa sekali. Bahkan kita kemarin ngikutin signal juga ya. Kayak Betul. kemarin Master Gema pernah bilang soal BBRI bakal naik. Iya. Kita berdua tuh ikutin. Untuk buy Iya. bottom. kita Nah, cuan beli itu. kita cuan 30%-an ya. Aku 40. Wah, 40%. Jadi sebenarnya kita berdua juga banyak belajar. Betul. Dan sebenarnya Wiki juga Iya. pernah ini ya. Jadi gini, kemarin ya. ceritanya gini, Master Gema. Kan 2016 saya mulai nyentuh market tuh. 2015 saya udah tahu Pak Gema. Nah, di saat itu saya kondisinya lagi bangkrut. Oke. Tapi Pak Gema kan bilang, kalau kamu mau sukses, udah belajar dari DVD Ultimate. Itu Oke, dijamin oke. bisa. Nah, dari situ itu benar-benar ngebuka pikiran saya, oh ternyata seluruh teori yang saya baca di buku-buku teknikal itu semua udah ada di situ. Ya, Dan itu udah jelas dari ngomongin tentang wave, tentang badan cangkul, kepala cangkul, itu semua udah clear di situ. Mantap, oke. Jadi setelah dari saya pelajarin, baru saya dapat Intisarinya, core-nya, oke. betul. Dan tentunya harus dilatih. Betul, Karena harus kalau cuma dilatih. belajar nggak dilatih ya percuma. Nggak bisa. Jam terbang juga penting. Jam Betul. terbang. Karena kan kita tuh bisa karena biasa, nggak Karena ada orang biasa. Ya, orang masak koki di dapur juga masakannya enak karena Betul. tiap hari dia masak sampai Betul badannya banget. bau bawang semua, tapi Iya. ya itu passion gitu. Ya. Berarti di posisi Master Gemas udah ibaratnya udah jago. Iya. Seperti ini pun pernah ngerasain masih loss nggak? Gitu? 2017 yang saya 2017 ceritakan ya? tadi itu kerugian saya itu Terbesar. 8M 8 miliar. di gold. Iya. Wah. Saya sering cerita dan saya tunjukin ke publik nih loh, gue rugi. Ke murid-murid itu pada tahu. Jadi Dan- bukan hanya nunjukin profit aja ya? Iya. Jadi gini, level trader yang sudah tinggi, dia tuh sudah tidak pusingin lagi masalah profit loss. Betul. Gue udah gak pusing, lu mau hina aja karena it's your business not my business. My Iya. business tuh adalah kalau aku loss ya gue harus balikin. Betul. Dan karena kita influencer, maka dan saya penemu sebuah metode, saya harus kasih lihat dua koin tuh sisinya apa. Iya. Dan kita mesti improve dong. Karena semua ya di dunia ini 737 Max saja crash kok. Iya. Sekelas Boeing dan dia ngakuin bahwa gara-gara MCAS gue gitu. Akhirnya di suspend 20 bulan, sekarang dia udah dikasih recertification. Yep. Tuh sekelas Boeing aja kayak begitu gitu. Jadi sebenarnya kalau Anda mengejar kesempurnaan nggak ada. Nggak ada. Berarti tidak ada metode yang 100% bisa berhasil nggak ada ya? Tidak Selalu ada Karena pro tidak cons. ada satupun dari kita yang tahu masa depan. Betul. Iya, Siapa benar. yang tahu masa Benar depan? sekali itu. Bahkan sekarang kita lagi menghadapi isu corona, nggak ada satu orang pun yang memprediksi bakal terjadi seperti ini. Nggak Kan? tahu. Iya. Kecuali ya tahu saya 2017 kalau you lihat saya video Big Restart, saya bilang Nah. akan ada Big Restart, tapi Betul. who knows kalau itu virus? Iya. Iya. Nggak ada yang tahu. Iya. Jadi karena kita tidak tahu tentang itu, ya Anda harus terima bahwa ada loss. Dan kemudian yang prinsip saya itu adalah affordable loss. Jangan sampai Anda menggadaikan semua yang ada Iya. untuk itu. Sampai bangkrut semua itu Bangkrut. fatal ya. Jadi saya 8M itu karena saya keras kepala. Saya ngejar ada satu posisi kalau tidak salah gap waktu itu, dan saya percaya itu harus di close, dan which is akhirnya di close. Tapi ditarik dulu 1000 pips, dan waktu itu 1000 pips saya denial. Iya. Nah ini adalah bagian human factor yang paling parah ketika kita denial. Makanya kalau kita bicara kayak Daryl Guppy, Larry Pesavento itu selalu bilang bahwa trade what you see, Iya. not what you think. Ya. Karena otak kita bisa gila, tapi mata kita lihat apa yang terjadi but we deny.
Yeah. The more you deny, ya, Anda tidak mau admit kalau Anda salah, apa yang terjadi? Ya kebalikan. Posisi kalau udah kebalik keseret, you terus averaging, akhirnya averaging loss dan akhirnya habis. Dan itu 8M hilang dalam waktu 1 bulan. Saya tuh makan, tidur ngeliatin handphone, mandi ngeliatin handphone. Di pesawat liatin handphone juga. Dan paling parahnya waktu itu saya terbang dari Jakarta ke LA, landing di Guangzhou, transit 5 jam, habis itu naik pesawat lagi kan 10 jam. Itu udah kayak neraka gitu. Mau boarding posisi lagi minus 40.000, 50.000 waktu itu masih mengganggu psikologi sekali berarti. Saya kalah 100 lot waktu itu di forex. Terus habis itu untungnya saya balas sampai akhirnya total saya menang. Masih saya menang 1,5 juta US. Karena itu udah kayak cacing atau naga, saya taruhin aja semua. Pada dasarnya, ini kalau kita mau ngomong trading itu harus ada mental judinya. Kalau ada unsur gamblingnya juga sebenarnya. Harus ada. Makanya orang-orang Medan kayak dia, ini orang gila. Orang Medan itu gimana? Risk taker. Dan terbukti dari mana pada saat teman-teman saya di dunia sekuritas, pada saat di aset manajemen, dia jual yang namanya produk MTN, medium term notes. Itu laku banget di Medan. Jadi orang Medan terutama mereka lebih cenderung, gue malas trading. Aku lebih baik invest, lo ada produk apa, kasih setahun return berapa, gue makan. Makanya orang-orang Medan tuh banyak kena kemarin di reksadana Minang Padi. Iya. Teman-teman saya ruginya miliaran juga. Mirip. Jadi yang Minang Padi itu kan kebetulan yang default. Nah, tahun 2012 itu ada kayak Kresna Sekuritas waktu itu. Itu jualan MTN, bunganya setahun 12%. Wah. Laku kalau nggak salah 500 miliar habis dalam waktu cuma seminggu atau 2 minggu. Karena cenderung mereka percaya sistemnya kayak udah nggak mau ribet, nggak mau belajar. Risk taker berani aja ngasih duitnya dan akhirnya seperti itu. Nah, unsur daripada keberanian kita itu diperlukan. Contoh kayak saham, udah jelas nggak margin call. Tapi ada orang tuh yang misalnya Maret, ini antara percaya tidak percaya. Yang tidak percaya tidak beli. Malah dia cenderung membuli. Berarti ada unsur feelingnya juga ya? Iya dong. Kita feeling nih, ini bakal naik nih orang gitu ya. Orang judi kan ada anginnya katanya. Ada anginnya, betul. Nah, terus lu percaya. Lu masuk berapa, dia masuk berapa, gua masuk berapa, itu kan beda. Itu tergantung kepercayaan. Mental kita dong, mental juga ya. Kalau ketemu sama penjudi dan dia percaya, yang dilakukan adalah even rumahnya dia gadain, dia tembakin semua ke BRI. Betul. Iya dong. Betul. Hasilnya meledak. Iya. Nah, dapat dia banyak dia. Lalu jangan lu pikir, wah dia bisa beli mobil mewah, lu dia sukses karena trading. Gue juga pingin, mungkin metodenya lu sama-sama belajar dari Ultimate. Betul. Tapi bisa jadi walaupun saya penemunya, Anda bisa hasilnya lebih baik bisa dari beda, saya. betul. Karena masalah mental itu bukan metode, balik ke masing-masing. Penerapan mental dan psikologi masing-masing user tuh beda-beda ya. Dengan metode yang sama hasilnya pun bisa beda. Pasti beda. Marketnya juga berbeda. Kalau lu orang kan mungkin fokusnya lebih ke binary option sama kripto. Kalau aku kan lebih fokusnya ke saham sama ke gold, forex. Terus kemudian lari ke bond. Tapi bukan berarti pada saat market siklusnya itu jelek, karena market itu kan fondasinya lo harus tahu bahwa ada 4. Kayak equity, commodity, currency, terus kemudian bond. Ini kan pindah duitnya. Betul. Sedangkan cryptocurrency itu sebenarnya belum masuk di inti. Ya dia belum masuk even currency, jadi kayak ada shadow market lah, ibaratnya binary. Tapi duit itu kan tetap mengalir. Tetap mengalir. Nah, pada saat ini market lagi jelek. For some reason dia sideways nggak bisa make money 3 bulan. Kan aku juga pingin dong dari kripto kayak atau dari mana. Harus diversifikasi balik lagi tadi kan. Karena aku juga main kripto gitu. Cuma memang tidak besar, apalagi pas saya masuk kripto itu pas lagi jatuh. Tinggi-tingginya. Gua kejedot di Ripple. Kemarin. Nah, sekarang udah naik sampai 10.000 loh kemarin. Udah lebih ya? Kemarin aku startnya telat juga karena memang tidak fokus. Saya bukan full time trader. Saya adalah tradepreneur. Saya entrepreneurship yang trading. Ya. Dan saya lebih berpikir aset gua dari perusahaan misalnya gue lipat melalui market. Kalau kalian kan full time trader misalnya. Saya bukan. Jadi ini adalah satu sinergi. Orang tuh selalu berpikir, kenapa sih ini, kenapa sih itu? Aku bilang selalu, gue tuh entrepreneur, ya kan? Aku pencipta metode, dan kalau Indra bisa pakai metode gue, ya gue syukur alhamdulillah. Betul. Gue gak peduli, intinya ya we set up company, Astronaci bisa dilegasikan turun-temurun. Gue punya bisnis aviasi jalan, terus kemudian IPO. Nah, urusan ngomong IPO sama gue deh. Klien-klien lu yang tajir melintir itu mau IPO, kita kerjain bareng-bareng. Gitu kan?
Karena sekarang gue juga lagi mendirikan startup nih, Iya. Master Gema. Memang tujuannya 20 tahun ke depan mungkin, pengen IPO Iya. juga. Jadi ketika udah di level itu kan pasti, wah udah luar biasa Iya. kan, Iya. udah another level gitu kan. Kan berarti udah tahu mau jadi siapa. Nah, ya, kita dari collab ini kan bisa jadi partner, Betul. kita bisa kerjain. Ya basically semua berteman, ada bisnis kita jalanin bareng, Yep. ya kan everybody happy. Betul. Karena sekarang juga lagi heboh-hebohnya startup, ada kayak dramanya kan? Ada Startup dramanya. loh, ada sampai Iya. dibikin drama Koreanya dan itu booming banget Booming judulnya banget. startup. Jadi orang-orang sekarang udah pada aware terhadap startup, istilah-istilah startup, Terhadap dari angel investasi investor, juga, seri iya. A, seri B, Betul. dekakon, unicorn, orang-orang udah ngerti istilah-istilah startup dan ini bakal booming menurut saya. Ya, nih, cuma Mas. harus tahu bahwa startup itu 1000 yang berhasil bisa satu. Pasti. Betul. Wah, nggak gampang. Nggak Jadi gampang. jangan berpikir bahwa kebiasaan orang Indonesia, wih startup akhirnya Semuanya buat startup. Mangki Iya. bikin startup semua. Tapi dia sebenarnya mau startup kayak mau ngapain kayak, tapi core entrepreneurship-nya harus ada. Harus ada. Jiwa Betul. bisnisnya berarti. Jiwa Ya, bisnis. nah, kenapa orang bikin startup? Karena dia nggak punya duit. Nah, Startup itu kan company kecil, receh. Dengan Betul. ide ya. Dengan Dengan ide. Pengen nyari investor Cari ya. funder, Cari funder. dari venture capital kan. Iya. Ya either saya bisa ngambil di venture capitalnya atau saya bisa jadi startup whatever, tapi prinsipnya entrepreneurship-nya bisnis modelnya mesti jelas. Iya. Berapa banyak startup yang gagal? Banyak banget. Banyak Luar banget. biasa. Yang berhasil cuman ya, Ya, persentasenya seberapa, iya. kecil. Dan ya. rata-rata teknologi. betul. Kalau lu bukan orang tech dan kemudian lu mau main startup nggak gampang. Agak susah. Gitu. Jadi kita memang harus solve problem ya, Mas Iya, ya. Jadi supaya benar-benar bisa booming startupnya harus Ya menjadi solusi. buat solusi, orang. betul. Wah, Kayak Gojek. iya benar. Bahkan yang benar sih yang dibilang Master Gema, startup yang booming tuh di Indonesia semua serba teknologi. Serba teknologi. Gojek, Traveloka, Tokopedia ya semua serba teknologi. Jadi it's all about business ya. Bahkan Iya. trading itu juga Bisnis. Trading is Bisnis a ya? part of way to make money. Iya. Ya kan? Iya. Jadi kalaupun sekarang kita mau bisnis, intinya tuh dapat duit, dapurnya ngebul. Betul. Kalau kita membatasi diri kita, pokoknya lu harus hidup harus jadi trading doang, lu goblok namanya gitu loh. Banyak banget cara cari duit. Iya. Termasuk lu sekarang udah jadi artis lah Betul. ibaratnya. Iya. Ya, lu nge-endorse aja jadi duit. Iya. Benar. Endorse aja ngapain pusing? Yep. Betul. Ini yang kemarin saya juga jadi pembicara di salah satu universitas, saya juga bilang, zaman sekarang saya suka miris nih Master Gema, karena brandingan saya kan mungkin show off harta. Jadi Iya. setiap menit tuh, 1 menit sekali, saya dapatin DM, minjam duit, Iya. minta dimodalin. Nah, Banyak yang ada satu yang akhirnya bikin saya kesel, saya marahin dia, saya voice note kan, lu punya handphone, lu bisa internet, lu bisa buka Instagram, kenapa lu nggak pakai ini buat ngasilin duit? Betul. Nah, permasalahannya adalah mental. nih. Mentalnya. Mental. Banyak Iya. orang di luar sana mungkin handphone juga gak punya. Nah. Gak punya handphone tapi masih lebih bersyukur gitu daripada orang-orang sekarang, orang Indonesia rata-rata pada punya smartphone kan? Betul. Wifi gampang, di mana-mana bisa. Cuman ya itu tadi, mental yang tadi dibilang Mas Argo, Mentalnya. mereka nggak punya mental bisnis Orang itu. Indonesia itu hidup terlalu enak. Yep. Ya, itu yang kalian harus tahu. Hidup di Indonesia tuh enak. You punya driver, punya asisten rumah tangga, Anda bisa bayar semua. Betul. Once saya hidup di Amerika, ya, semua saya kerjain sendiri. I go to laundry by myself. Dan makanya I hate tinggal di luar negeri, di luar Indonesia. Di sini kayak raja saya. Iya. Semuanya bisa dibantuin. Nah, budaya keenakan ini akhirnya menjadi malas. Dan malas ini akan merusak. Lu goblok nggak apa-apa. Aku bisa merubah orang goblok yang rajin jadi pintar. Tapi orang pintar yang malas Belum Jadi tentu. goblok nanti. jadi goblok. idiot. Iya, jadi idiot. itu prinsip. Iya. Ya, dan kalau kita mau lihat di dunia artis, itu bisa lihat Raffi Ahmad. Yep. Ya, dulu Gila ya, Raffi workaholic banget loh. jam Iya. kerjanya. Iya. Dan pada saat saya melihat, oh ini benar. Jadi apapun yang dia dapat, ya he deserve that karena Iya. dia mengorbankan. Kerja Betul, keras. kerja Nah, keras. lu lihat, gua hari ini ngobrol, Iya. gua kasih tahu 4 hari terakhir aku nggak tidur, kurang tidur. Gua tidur 3-4 jam ini kurang, masih ngantuk luar biasa. Tapi aku semangat karena ada acara ini ya. Jadi kalau misalnya lu mau sukses, jalan satu-satunya ya mesti bayar itu dengan Selalu ada harga yang dibayar. Harga yang dibayar. harga dibayar. Dengan kerja keras, dengan perjuangan apapun itu untuk Perjuangan mencapai. apapun. Jadi kita harus lihatnya lebih open minded, lebih luas ngelihatnya. Kalau hari ini lu sebagai trader di Iya. binary, Iya. kenal ya, lu dari saham, binary, Crypto. kripto, Iya. ya kan? Apakah 30 tahun lagi akan begini? Belum tentu. Belum tentu. Harus lebih baik. Kalau lu Iya. sampai umur 30 tahun lagi tetap kayak begini, itu gagal. Kita bakal kena seleksi alam Iya. dan bakal nggak bisa survive. Nggak bisa survive. Umur kita terpaut 10 tahun. Betul. Satu dekade yang lalu aku seperti kamu. Dulu aku cuma berpikir gua mau trading, tapi makin bertambah umur gua berpikir bahwa gua nggak bisa gede. Mindsetnya pasti berkembang Masih lagi berkembang lagi, Coba deh, berubah ya. lagi. Lu nggak pingin lu naik motor, lu hobi motor nggak? Nggak naik motor. Nggak ya. sih. Atau lu bangun-bangun, Ya. tiba-tiba mata lu udah nggak bisa lihat, selesai. ya. Selesai. Karena itu terjadi sama bapakku.
Bokap gua tuh bangun-bangun mata kanan ya, itu tiba-tiba ada hitam-hitam gitu. Semua perencanaan kita hancur Selesai. semua. Selesai. Trader itu mata yang paling utama. Iya. Lu hilang mata mau hilang apa? Mau gimana? Iya. Betul. Coba pikir. Terus lu kerjaannya cuma trading doang, nggak punya apa-apa. Hidup dari Selesai. mana? Nah, pada saat kita bertambah umur, mulai kita berpikir punya duit tidak difoya-foyakan lagi, mulai placing investment. Iya. Banyak yang ngomong ke gua, lu kok kalah sama Indra? lu baru beli Ferrari kan? Iya, Ya. Gue bilang, makanya kemarin gue bikin acara yang gue gigit batang emas. Iya, Itu saya lihat tuh. sebenarnya itu Saya lihat tuh. ngejawabin netizen yang selalu ngomong tentang ya itulah kenapa Iya. lu tuh itu satu nih gue bilang orang yang bener-bener konglomerat kaya Betul. itu ketemu itu handphonenya jadul. Betul. Iya. Ya, Bener. dia nggak pernah tunjukin. Karena marketnya mungkin beda juga. Ya, Iya. makanya dia nggak perlu itu dan udah tua. Cara brandingnya beda kan? Ya, beda. beda. Terus kedua, gue tunjukin ke mereka, bukan gue kagak bisa. Gue punya pesawat. Pesawat lebih bagus gitu loh. Terus, maka gue gigit itu emas 3 biji. Gue tunjukin tuh nilainya juga gue bisa dapat California. Iya, benar. Iya dong. Pasti. Tapi apakah gue mau? Nah. Belum Bukan tentu. berarti itu. Tergantung fungsinya sih. Iya, Mungkin kalau saya fungsinya. beli Ferrari kan berguna untuk brandingan saya. Betul. Saya anak milenial dan itu memang udah. Jadi teman-teman jangan berpikir kayak saya beli California, beli Rolex atau apapun itu selalu ada tujuannya. Ada tujuannya. Dan ada strateginya ya mungkin ya kalian nggak tahu karena itulah bumbu dapurnya kita. Terlepas benar salah, itu urusan kedua Iya. kelas. It's not my right to judge. Yes. Itu prinsipnya. Dan it's not your right to judge us. Yap. Apakah gue punya apa? Gue punya apa nggak bakal gue tunjukin. Kenapa? Karena orang kaya asli nggak mau nunjukin yang macam-macam. Nah, kalau dia nunjukin, tapi dia ada template-nya. Ya, betul. Bang Hotman aja nunjukin Iya. gitu. Kenapa Iya. gua kagak? Iya. Dia bisa Benar. berhidup ke Gue sana. juga mau. Ya, jadi sebenarnya ada pro cons. Kayak saya sekarang mungkin saya bersyukur lagi nih Pak Gema. Jadi saya punya duit nih, saya beli apapun itu bisa balik dengan cepat. Karena saya punya teman juga yang jual beli handphone, jual beli casing HP, Casing Rico handphone. Huang tau nggak? Ya. Nah, dia juga beli Ferrari. Dan ketika dia beli Ferrari, dalam waktu 1 bulan balik. Karena itu jadi branding. Orang berpikir, oh berarti gue harus seperti dia nih. Jadi masuk brandingnya. Ferrari itu bisa balik duitnya dengan waktu singkat. Sebenarnya kalau dimanfaatin. Jadi sebenarnya gitu. Ya, gue sekarang Branding kan? Gue punya prinsip gini, selama ini dari bapakku sih, dia selalu bilang, lu beli apa aja boleh. Yang penting satu bisa balik modal dari bisnis lu, jangan Iya. cuma Iya, pakai benar. gitu. Kamera yang kita pakai nih, sekarang nih, yang kalian lagi nonton, Iya. ini keluar baru A7S3 Sony iya. kan. 50-an juta nih. 70 tuh Belum sama lensanya, ya, yang belum kalian lensanya. nonton nih, Belum lensanya. ya, yang kamera yang dari sana tuh belum lagi tuh Waduh. sama. Ini kameranya berapa gitu? Iya. Gue invest kamera, main kamera 2M lebih kali. Nah. Kenapa gue beli itu? Ya ada fungsinya pasti. fungsinya. Dan ada sebenarnya tujuannya kan? Tujuannya adalah gue mengapresiasi Sony. Karena aku beli itu, aku tuh bukan orang Sony, gue nggak suka Sony. Aku Fuji Canon. Iya. Tapi begitu gue lihat iklannya Sony, dia bikin Moonwalker. Ah. Yang orang jalan setali itu, lu lihat Oh, iya. iklannya. Iklannya keren tuh. Gue langsung keluar air mata nonton itu. Gue merasa bahwa Sony layak didukung. Yes. Karena dia sampai effortnya bikin produk yang sampai bisa ngejawab kebutuhan. Gue beli langsung telepon temen gue order satu, pre-order kan dapat kan. Dapat. Oke. Nah, itu cara gue head on. Jadi tergantung, setiap orang masing-masing. Beda-beda kan? Beda-beda. Dan masalah apakah nanti kamu itu sampai 30 tahun lagi akan begini, belum tentu. Belum Nanti tentu. lu nambah 10 tahun, mungkin lu akan lihat, gue goblok amat ya dulu. Gua beli Ferrari. Menertawakan diri sendiri ya nanti ya. Lu beli kaos 300 juta, gue nonton di podcastnya Dedi. Oke. Iya kan? Bagi gue ngomong sama temen-temen, ini orang tolol. 300 juta beli kaos, walaupun dia pasti punya alasan. Iya. Gitu. Nah, nanti lu akan lihat, 20 tahun lagi. Kita akan lihat diri kita yang dulu Umur ya. 44, nanti karena lu udah tajir melintir pasti, anak lu yang akan beli kaos 300 juta, gue pengen tahu lu ngomong apa. Iya. Bapak lu ada komen nggak? Enggak sih. Enggak. Karena kan mungkin gua udah mandiri. Oh, Terus oke. mandiri sendiri. Jadi Sekarang kalau anak lu tidak mandiri, lu bikin Indra Incorporated gitu kalau lalu lu lihat, "Pak, ini aku baru beli 300 juta, Pak." Lu pasti gampang itu anak. Sih? Sendal Semua kamu. itu tergantung waktu, Betul. tergantung apapun. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Iya. Itu aja. luar biasa sih. Saya dapat pencerahan baru nih hari ini. Bener sih, bener banget. Jadi seiring berjalannya waktu, mindset kita juga bakal berubah. Akan berubah. Dan yang penting adalah lu tuh jangan hanya karena mau nampang, lu sebenarnya tuh nggak ada isinya. Betul. Ya. Hanya cuma karena mau ciptakan branding, lalu lu kemudian fake. Gitu. Iya. Bener. Beli ini, beli itu, padahal duit ngutang ataupun duit Ya. mungkin bukan hasil Menjadi- trading. Betul. Ya, Sedih entah sekali dari sih. mana lah, dari Sedih banget. affiliate atau dari Iya. mana. Tapi lu ngeklaim di luar bahwa lu belajar sama gue Ah. pasti akan jadiin lu trader. Dan karena gue punya ini, punya itu, Betul. gue bisa beli Rolex.
Nah ini yang misleading. Misleading. Makanya kan sekarang lagi rame penjual ludah. Ah. Digas habis-habisan Iya. sama teman-teman kita yang ya tetangga sebelah lah ya kan. Lagi Jual ludah. Jual ludah. Iya, tapi itu pun sekarang adalah bisnis, Master. Orang sekarang banyak banget corona kan, Iya. banyak kelas online. Banyak yang bahkan bilang ada, ludah aja dijual laku. bahkan ada budgetnya, prakerja itu 5,5 triliun loh, budget Iya. prakerja. Dan Iya. itu sebagian besar masuk ke ruangguru.com, ya kan? Dan akhirnya kan terjadi kemarin itu kan, Iya. sempat heboh juga. Akhirnya mengundurkan diri kan. Dan jadi ya sekarang pun bisnis jasa juga lagi berkembang. Bahkan dengan kita ngajarin trading itu juga part of bisnis kan. Part of Kita ngajarin orang supaya bisa investasi, bisa trading, dan kita dibayar juga untuk Betul. itu. Intinya saya cuma pesan buat yang pemula, lu kalau mau ngajar, ya karena saya instruktur, Yap. saya itu master trainer BNSP, saya asesor BNSP. Jadi saya memiliki lisensi dari negara untuk menguji. Selain itu, saya adalah FAA Flight Instructor, di mana kita mempelajari yang namanya Fundamental of Instruction. Satu hukum atau satu yang namanya janji sumpah seorang guru. The principle of primacy. Anda harus tahu bahwa setiap orang yang belajar, pertama kali dia belajar, itu nggak bisa di-uninstall di otaknya. Iya. Jadi kalau kamu sebagai guru dan kamu menyesatkan orang dengan ilmu yang salah, itu dosamu dunia akhirat. Karena Betul. apa? Dia akan tertanam di alam bawah sadarnya pertama kali bahwa caranya itu begini dan itu salah misalnya, Iya. lu nggak akan bisa uninstall. Jadi buat kalian yang mau belajar dan Anda salah pilih guru, itu nasibmu. Nasibmu. Jadi Betul. pilih bener-bener hati-hati sekali, Iya. baca referensi, jangan sampai Anda salah. Betul. Iya. Cari tahu dahulu. Cari tahu. Betul. Nah, makanya kenapa sampai Astronaci itu saya bawa ke dunia financial, akademis, sampai akhirnya S3 saya, doktoral saya, disertasi saya tentang astronaci dan saya sudah lulus sidang tertutup, tinggal promosi dokter. Yap. Nantinya kalau ada yang bilang bahwa astronaci sesat, saya dibilang dukun, berarti dia tidak sekolah gitu ya. Betul. Karena apa? Lu sekolah terakhir apa? Pendidikan? Sekolah terakhir sarjana teknik. Teknik, ya. Berarti kan lu bikin skripsi. Ya. Skripsi kan ada referensi lu apa S1-nya? Sarjana ekonomi. Ekonomi. Iya. Berarti kan kamu mengambil referensi Iya, nih. bikin Pasti. disertasi juga. Skripsi kan? Iya, skripsi. S2-nya tesis. Iya. Nah, lu kan harus ngambil teori. Iya. Nah, once kamu nanti ngambil S2 tentang manajemen finance, kamu udah bisa ngambil teori, grand teorinya adalah astronaci, karena saya udah seorang dokter, saya menciptakan. Iya. Jadi, ini menjawab buat netizen yang selalu bilang waktu itu BRI, gue bilang tanggal Iya. berapa, ISI Iya, tanggal iya. berapa, Nah. itu, which is terjadi. Terjadi. Mereka selalu bilang, ya itu dukun lah apa. Coba lu lihat, tanyain sama dia, sekolahnya dia apa? Iya. Ya mungkin nggak sekolah gitu. Betul. Ya. Ya itu yang terjadi. Makanya yang kita tadi diskusikan tentang kenapa banyak yang menghujat dan seterusnya. Edukasi di Indonesia sangat rendah. Sangat Sangat rendah, benar sih. Sangat rendah. Terbukti dari netizen-netizen yang komen di Instagram, Iya. di YouTube, di sosial media itu kan semua komentarnya rata-rata Iya. Itu yang tragis ya. Yang kita tragis. lihat. Tidak Terus berpendidikan, banyak ya. begini juga Mas Ar, yang bilang kalau bisa trading belum tentu bisa analisa belum tentu bisa trading. Ya, saya setuju. Ya, Mas Ar juga saya setuju selalu kan? bilang begitu. Nah, jadi pada prinsipnya trading dan analisa ini dua hal yang berbeda. Berbeda. Betul kan? Analisa harus benar. Kalau Iya. kamu nggak bisa analisa, jangan ngomong trading. Nah, Ya, analisa itu kalau memang lu akurat, ya lu jual analisa aja juga nggak apa-apa. iya, Lu nggak harus trading kok. betul. Benar. Ya kan? Kalau trading urusan belakang, aku pakai analisa kamu, aku tradingin, gue menang, lu belum Iya, tentu menang. betul. Ya, gitu loh. Balik lagi tadi mentalnya beda-beda, Beda-beda. penerapannya juga Iya. beda-beda kan. Bisa aja kita kasih tahu buy, kitanya nggak profit, dia profit. Profit. Ya, benar-benar. Gitu. Wah, luar biasa sekali Mas Iya, Cuma kita dapat banyak ilmu hari ini. Wah, thank you banget. ada nih. pertanyaan? Ada pertanyaan nih. Dari Sebelum netizen. kita tutup segmen ini. Oke guys, jadi kita udah dapat banyak insight hari ini. Luar Betul biasa banget. sekali. Wah, kita benar-benar beruntung nih ya. Yes. Ini kalau memang mau diseminarin, mau bayar mahal ini. Ntar kita bikin duo, kita bikin Boleh. workshop ya. Mahal ini, Iya. luar biasa sekali. Thank you banget Mas My Arguma. pleasure. Thank you banget. Kita bakal tutup. Sebelumnya saya punya satu pertanyaan, nanti Wiki Aku satu ada pertanyaan dan satu pertanyaan dari netizen. Oke, let's do it. Pertanyaan dari saya gini, Mas Arguma. Mungkinkah kita itu trading for living? Lu trading for living nggak? Iya, udah. tapi sekarang Tapi- udah mulai enggak. Oke. Karena sebenarnya jujur trading bukannya yang 100%. Kenapa dari lu nggak saya. trading for living? Karena bosen aja. maksudnya. Capek. Capek karena kita kan trading kan pakai otak ya. Ibaratnya kan saya di binary harus analisis terus. Saya tiap hari pernah waktu corona itu saya 2 bulan nggak ngapa-ngapain, cuman trading doang, dapat duit sih. Cuman saya merasa hidup saya nggak ada artinya. Oke. Akhirnya dari situ modal yang saya kumpulin dari trading itu saya bangun startup dan akhirnya jadiin bisnis baru. Gitu. Karena bisa aja mungkin trading for living, tapi apa bisa bertahan lama kayaknya belum tentu bisa. Gitu. Jadi, Oke, kalau menurut saya trading for living bisa atau tidak ya bisa. Bisa. Masalahnya Anda mampu nggak menahan
emosi semuanya. Dan saya selalu mengajarkan trading for living itu kalau saya pribadi saya nggak bisa, karena saya tidak memiliki mental ke sana. Jadi waktu saya trading mulai baik itu ketika saya secara income itu sudah established. Besok mau makan apa itu udah jelas, udah nggak harus saya ketakutan besok nggak bisa makan. Kalau saya loss ntar saya nggak ada makan. Siapa yang dari sini bisa komen nanti juga di bawah yang kalau misalnya loss itu deg-degan, aduh duit ini udah kepake sampai ke bawah mimpi. Bahkan gini misalnya dia loss $1.000. Coba kalau mau nggak trading tadi $1.000 bisa gua pakai buat beli ini. Bener banget. Udah kalau udah ada kayak begitu, Anda bukan seorang trader yang bisa trading for living. Udah nggak mungkin. Jadi caranya kalau mau trading for living, kerja dulu yang bener, bikin bisnis sampai misalnya sudah punya passive income yang bagus, terus kemudian Anda mulai trading. Yang mana kalaupun udah dibajetin, oke sebulan aku mau kalah 30 juta, income gue tiap bulan 100 juta. Berarti aku balik lagi uang dapur sampah sama uang untuk investasi harus beda ya. Harus uang benar. Jadi susah, bukan nggak bisa. Tidak ada yang tidak bisa di dunia ini. Bisa. Semua bisa, tapi susah. Dan Anda mau nggak melewati kesusahan itu? Itu aja. Oke. Luar biasa. Siap. Berarti intinya yang sering kita berdua bilang juga Mas Tergema ke member-member kita, murid-murid kita, ke YouTube gua, di Instagram gua sering bilang, pisahkan uang investasi dengan uang sehari-hari. Jangan pakai uang dapur untuk trading, untuk investasi, karena itu bahaya. Karena begitu loss, ntar makin stres. Nggak bisa makan, kepikiran. Oke, dari Bro Wiki nih. Nah, ini pertanyaan tentang perbrokeran nih, Master. Apakah market OTC itu sudah pasti bandar? Paling nggak ada yang tahu OTC itu apa ya. Jadi saya udah banyak jelasin tentang OTC. OTC itu ada beberapa jenis. OTC yang dimaksudkan di film Wolf of the Wall Street yang terjadi sama Jordan Belfort itu udah jelas, itu udah bandar dan itu federal crime. Karena dia benar-benar ngejual sampah dan itu juga ada yang namanya manipulasi. Jadi ngebohongin orang. Ya, lu akan ngomong bahwa misalnya handphone ini tuh bagus, di dalamnya itu ada emasnya, ada apanya, itu bohong. Dan itu kebohongan. Tapi kalau kita ngomong in term of market, OTC secara general, tidak yang diselewengkan oleh Jordan Belfort pada waktu itu, OTC itu ya di perbandaran. Tapi bandarnya siapa? Ya, bandarnya ada macam-macam. Kalau OTC itu kan dua belah pihak, over the counter. Berarti kalau lu ke money changer, itu juga OTC. Makanya setiap money changer harganya beda. Ya. Terus kemudian kedua, kalau misalnya sekarang OTC-nya adalah antara kita dengan broker, house, itu juga OTC. Ya pasti bandarnya dia. Fungsi bandar itu apa sebenarnya? Ayo, gue tanya balik. Fungsi bandar itu apa? Fungsi bandar itu ya dia menyediakan platform tersebut dan sebagai mediasi. Perantara. Yang lebih tepat, fungsi dari bandar itu adalah menyediakan likuiditas. Betul. Salah satu keunggulan daripada dunia perbandaran, lu mau buy atau mau sell dia nampung semua. Dia tetap untung ya. Terlepas dari dia untung rugi, bandar itu berfungsi seperti boneka tai chi. Kalau kamu lihat boneka tai chi itu dia dipukulin, pukul, nanti balik lagi. Jadi kamu berpikir gini, bandar itu kok bisa menang terus? Padahal dia itu nggak ngapa-ngapain, ini pukulin kiri kanan ya aja gitu. Karena kan memang tradernya yang punya psikologi, betul ya? Tapi bandar juga ada yang curang. Nah, ini bedanya setipis bulu rambut. Lu susah ngomong. Tapi konsep daripada bilateral itu jelas perbandaran. Nah, bandar yang lebih besarnya lagi siapa? Misalnya liquidity provider kelas kakap, Saxo, JP Morgan, Merrill Lynch, you name it, itu bintang 5 semua. Dan itu juga penyelenggara OTC. Jadi kalau ditanya apakah OTC itu dunia perbandaran? Yes. Ya. Dan apakah kalau kita bicara direct market access atau real market tidak ada bandarnya? Ada bandarnya. Rupiah kita di Indonesia yang membandarin siapa? Ya government kan? Betul. Setiap permainan selalu ada market maker. Yang tidak boleh market manipulator. Ya, contoh di binary. Saya selalu ngomong, binary option is one of the gambling platform. Saya tidak bicara bahwa gue nggak suka, tapi kalau kita bicara definisinya menurut literasi keuangan itu gambling. Gampang contohnya, hari Minggu lo trading GBP CPY dalam kurung OTC, harga 159. Nah itu marketnya siapa yang mau tradingin? Marketnya bandar, ya kan? Nah sekarang bagaimana? Bisa nggak? Loh sah-sah aja kalau misalnya kita one day kita udah jadi super sultan nih, kita ke Christmas Island bro, kita beli resort di situ dan kita bikin casino finance bro. Ya kita jadi bandarnya dong. Jadi bandarnya, kita bikin harga sendiri. Boleh nggak? Boleh. Tapi yang susah untuk dipertanggungjawabkan adalah
dia mainin harga nggak? Nah, Iya. betul. Dimanipulasi atau tidak? gitu ya? Contoh, gua trading 30 detik misalnya ya. Gua trading 30 detik, candle-nya udah break segala macam. Gua ambil bilang akan turun nih di sini. Ya, gua masuk berapa? 140.000 deh. Gua siap kompensasi nih. Ya. Jadi jangan bilang gua nggak suka binomo loh. Binary loh, gua pemain. Ya kan di binomo, coy. Gua pemain nih. Kan gua tukang judi juga hari Minggu. Oke, gua taruh 140.000, harga turun. Iya. Wah, ini turun kalau di penggaris mungkin udah 5 cm, candle-nya bagus nih. Udah kurang 10 detik. Bagus dong. Bagus. Harusnya menang dong. Harusnya menang. Tiba-tiba naik pas habis time out-nya dia naik Jadi kalah. tapi turun. Lu tahu dari mana dia nggak mainin? Nah, itu dia. Karena gue pernah duduk jadi market maker. Iya. I know everything guys. Siap. Tentang dunia perbandaran, lu mau dunia bandar saham ataupun dunia bandar forex, dunia bandar binomo, teman-teman gua itu ngebandarin binary option di Amerika. Gua telepon-teleponan, coba. Tapi aku selama ini kan diem. Betul. Gue tuh nggak pernah ngapain gue di YouTube ngata-ngatain Indra, enggak. Iya. Tapi kalau kamu tanya saya sebagai seorang MFTA dan kamu tanya apakah binary option di judi, yes, that's gambling. Lu sama kayak judi bola, lu menang cuma 82%, lu kalah 100 kan ada kayaknya. Iya, betul, ada kayaknya. Iya. Tapi kalau kembali lagi, lantas apakah saya boleh trading itu? It's up to you. Betul. Kalau Selama lagi. menguntungkan, selama kenapa itu tidak lu ya? tahu caranya, Iya. lu cara bisa menang sama binary, do it. Yep. Masalahnya, apakah Anda siap dan berapa banyak orang Bener. yang siap? Siap. Dan kalau Anda suka di dunia yang seperti itu, belajar sama dia kan? Nah, betul. Simple. Gitu. Jadi- Makanya gue juga belajar entar. Jadi Boleh. prinsipnya walaupun dia bandar, selama dia mau bayar kita, Dan tidak curang. Dan tidak curang. Tapi hanya dari 10 bandar cuma satu yang nggak curang, sisanya penjahat. Iya. Coba bayangin, seorang Indra Kusuma bisa beli apartemen, bisa beli Ferrari, ya, dan lu trading, lu untung. Mau sampai kapan kalau nggak lu dibawain pistol tembak kepala lu? Bandar mana yang tahan ngadepin Betul. lu? Gua tanya. Bener. Nah, oleh karena itu binary option tuh ada umurnya. ada umurnya. Pasti. Ya, ada umurnya. Lu nggak bisa selamanya menang mau di kasino manapun. Aku kalau ke Vegas, gue suka main bakarat. Iya. Aku nggak menang-menang banyak. Paling ya semalam menang 5.000. Iya. Kalah ya 5.000. Yang penting nggak ini. Tapi kalau aku lihat yang di high table, gila lu sekali pasang 100.000. Iya. Wah. Ya, ada loh gambler yang jutaan dolar nih. Iya. Kasino mana yang nggak nendang lu? Kayak Nah, begitu terus. di ban. Rugi brokernya ya. Iya. Sedangkan sekarang kasino itu di binary Iya. itu cuma ada apa? Olim Trade, Olimtrade, Binomo, lalu IQ Option. IQ Option, ya. Itu cuma 3 kan? Betul. Iya. Nggak ada yang lain kan? Betul. Yang paling Kalau gede lu udah 3. di TO sama 3 ini, lu mau trading di mana lagi gue tanya? Ya. Bisa. Tidak bisa. Itu makanya saya sekarang juga ke saham dan juga cryptocurrency yang mau jadi mengandalkan dia satu ini doang. adalah momentum trader. Iya. Begitu dia ngerampok, dia kabur. Pindah. Iya kan? Jadi dari sini kalau kita ngomong fair, Iya. apakah pemain-pemain baru ini bisa hidup dari binary option? Iya. Lu akan pasti jawab setuju dong sama gua, limited time. Iya. Yap. Tatkala ilmu lu udah diserap mereka melalui trainingnya, mereka di TO sama orang, belum juga di TO udah di tackle duluan. Iya. Ya, lu deposit katakan minimum berapa ya? Kemarin gua deposit 10 juta. Sekarang 200.000. 200.000, Iya. lu dari 200.000, lu ada indikasi lu bisa ngegebuk exploit dan jadinya 10 juta, Iya. lu udah pasti disikat. Pasti nggak mungkin. disikat. Udah jamin. Iya. Bener. Bener nggak? Karena memang itu ya udah. Ya udah. High risk. Broker nggak mungkin mau rugi. Nggak mau rugi. Nah, kalau akhirnya nanti seorang Indra Kusuma pindah ke saham, Iya. misalnya, ya kita bisa kolaborasi. Iya. Jadi jangan bilang bahwa Gema itu musuhan sama Indra Kusuma, tidak. Once dia ke saham, ayo kita bareng-bareng. Gitu, bro. Oke. Luar biasa. Wah, luar biasa sekali ya. Dan Netizen gimana? Ada pertanyaan? ini ada pertanyaan satu Satu dari pertanyaan lagi, ya, ini juga sih tadi. Dia bilang, kemarin beliau anti banget sama binary. Coba tanya Master Gema, menurut dia apa itu binary option seperti apa? Tadi udah dijawab saya sih. jelasin, Udah jelasin. dan gua kasih tahu gua nggak anti karena gua juga nasabahnya Binomo juga. Ini saya baru tahu loh. Nah, Saya kalau juga kan baru dari tahu. mana gua tahu tentang kompen dan lain-lain? Emang ngapain gua stop? Di research juga ya. Ya gua main. Saya ini pemain dan gua benyok di Binomo. Gua benyok di binary option. Wah, luar biasa. Tampar. Gitu. Gara-gara udah mendengar banyak dari Master Gema, Iya. kita jadi berpikir pengen jadi buka broker nih. Buka broker ya, jadi kasino gitu. Jadi kasino. Iya. Wah, luar biasa sekali Luar Master biasa. Gema. Thank you banget udah sharing-sharing ke My kita. pleasure. Wah, thank you banget Master Thank you, Gema. Thank you banget. Semoga Sukses selalu. kedepannya ntar kapan lagi ada waktu Betul. kok kesini belajar lagi Kita dari bisa Master Gema. collab, Bisa nanti collab. kita bisa bikin konten, gue belajar jadi Iya. muridnya. Siap, sebaliknya, siap, ya kan? siap, siap. Mungkin sebelum penutupan, Master Gema bisa kasih motivasi untuk Iya. anak-anak muda
supaya gimana kedepannya jauh lebih sukses, jauh lebih berhasil, memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada di tubuh dia supaya jauh lebih maksimal. Khususnya di dunia financial market. Satu prinsip hidup saya, kurangin tidur. Selalu ciptakan sesuatu supaya kamu berguna buat bangsa ini. Siap. Itu satu. Siap. Kurangin tidur ya? Kurangin Tidur, jangan males-malesan. Kedua, kalau kamu punya uang, usahakan uang itu bekerja buat kita. Kalau Pak Tung Desem ngajarin beternak uang, ya. Kalau saya bilang tuh uang harus bekerja buat kita, jangan kita kerja untuk ngejar uang. Nah, caranya gimana? Investasi banyak caranya. Dan kalau misalnya kalian mau belajar bener-bener basic investasi, bisa ke YouTube-nya Astronaci atau Astronaci for You, belajar caranya investasi dari awal. Jangan malas belajar. Jangan malas belajar. Dan Anda harus tahu bedanya antara spekulasi dan investasi. Ya, jadi itu nanti adalah teori alokasi portofolio. Mau berapa banyak yang invest, mau berapa banyak yang spekulasi. Saya rasa itu, dan selalu berbuat baik buat orang, kurangin nyinyir, lebih banyak belajar. Thank you banget Mas Gema. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah nonton video kali ini. Ntar tontonin juga video kita collab di channelnya Astronasi. So guys, thank you so much. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Gue Indra Kens, Wiki, Master Gema. Salam profit.